Nah, yang pertama adalah arus kas metode langsung. Arus kas metode langsung merupakan salah satu metode yang cukup sering digunakan dalam menyusun laporan arus kas suatu perusahaan. Dalam metode ini, seluruh penerimaan dan pengeluaran kas, baik aktivitas operasional, investasi, hingga pendanaan, dicatat secara langsung tanpa memperhitungkan adanya perubahan dalam pos-pos cash flow seperti piutang, utang, dan persediaan. Artinya, arus kas bersih dari kegiatan langsung, investasi, dan pendanaan disebut dicatat tersebut dicatat secara terpisah dalam laporan arus kas. Manfaat cash flow dengan menggunakan metode langsung yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas dari mana sumber dan penggunaan kas perusahaan, sehingga memudahkan manajemen, investor, dan pihak terkait dalam memahami kas masuk dan kas keluar. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan pun akan menjadi lebih mudah dalam memantau aktivitas operasionalnya. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan perusahaan dan mengidentifikasi tren secara pola dalam arus kas dari operasi bisnis. Untuk contoh arus kas metode langsung, yang pertama ada laporan arus kas aktivitas operasional PT Vintage. Kas diterima dari customer sebesar 7.500.000 dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 4.600.000 sehingga didapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 2.900.000. Lalu yang kedua, laporan arus kas aktivitas investasi PT Vintage, yaitu pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 20 juta. Yang ketiga ada laporan kas aktivitas pendanaan PT Vintage. Yang pertama, kas diterima dari pemilik investasi sebesar 25 juta, dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 2 juta, sehingga didapat arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 23 juta. Apabila dari ketiga format aktivitas laporan arus kas tadi, maka akan jadi satu laporan utuh seperti ini. PT Vintage, laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada 28 Februari 2018. Arus kas dari aktivitas operasi, kas diterima dari customer sebesar 7.500.000 dikurangi dengan pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 4.600.000 sehingga akan didapat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 2.900.000. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 20 juta, arus kas dari aktivitas pendanaan, kas diterima dari pemilik investasi sebesar 25 juta dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 2 juta, sehingga didapat arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 23 juta. Untuk totalnya arus kas bersih dan saldo kas 28 Februari 2018 sebesar 5.900.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas metode tidak langsung. Laporan arus kas metode tidak langsung menggunakan akuntansi akrual, yaitu menjumlahkan semua pendapatan dan pengeluaran pada bisnis dalam suatu periode tertentu. Jadi, laporan ini dibuat berdasarkan laporan arus kas data historis, bukan keuangan secara real time. Pembuatan laporan arus kas metode tidak langsung dimulai dari mengetahui pendapatan bersih bisnis, serta menambah pendapatan tambahan dan mengurangi biaya untuk menentukan arus kas pada bisnis. Selanjutnya, metode ini digunakan untuk merekonsiliasi laba bersih yang disediakan pada laporan laba rugi berdasarkan akuntansi berbasis akrual dengan arus kas aktual yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi selama periode tersebut. Saat menyiapkan laporan arus kas metode tidak langsung, dimulai dengan laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba rugi. Kemudian, membuat penyesuaian untuk transaksi non-tunai yang dilakukan dengan menggunakan kenaikan dan penurunan item neraca selama periode tersebut. Baik, di sini saya ada contoh arus kas metode tidak langsung. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, di sini yang harus kita siapkan pertama kali yaitu adalah laporan laba rugi periode berjalan. Yang kedua ada neraca selama 2 periode. Langkah pertamanya yaitu membuat neraca perbandingan dari 2 periode tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perubahan masing-masing dari akun tersebut. Nah, di sini ada arus kas dari kegiatan operasional. Di sini yang pertama ada laba bersih didapatkan dari laporan laba rugi.
Kemudian yang kedua ditambahkan dengan beban penyusutan sebesar 50.000. Ini didapatkan dari perubahan yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada penurunan persediaan barang dagangan, ini didapatkan dari perbedaan neraca tadi sebesar 900.000. Kemudian ada penurunan perlengkapan sebesar 300.000 dan penurunan sewa dibayar di muka sebesar 300.000. Kemudian dijumlahkan hasilnya yaitu 1.550.000. Kemudian di sini dikurangkan dengan kenaikan piutang usaha sebesar 500.000. Kemudian ada juga penurunan utang usaha sebesar 700.000, kemudian dijumlahkan hasilnya yaitu 1.200.000. Kemudian arus kas bersih dari kegiatan operasional ini didapatkan dari laba bersih ditambahkan dengan 1.550.000, kemudian dikurangi dengan 1.200.000, hasilnya yaitu 2.510.000. Kemudian ini ada arus kas dari kegiatan investasi, di sini ada kenaikan peralatan, ini didapatkan dari neraca juga. Kemudian ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Ini ada penurunan utang dari bank, ini didapatkan dari neraca juga. Kemudian ada kenaikan kas bersih, ini didapatkan dari 2.510.000 dikurangi dengan 1 juta, dikurangi lagi dengan 500.000, maka hasilnya yaitu 1.010.000. Kemudian ada kas dan setara kas awal periode, ini sebesar 1.400.000, ini didapatkan dari neraca awal pada tanggal 30 November tahun 2020, karena ini merupakan saldo awal untuk bulan Desember tahun 2020. Kemudian untuk kas dan setara kas akhir periode ini sebesar 2.410.000. Ini didapatkan dari 1.010.000 ditambahkan dengan 1.400.000. Hasilnya yaitu 2.410.000. Nah, 2.410.000 ini saldo di kas dan setara kas akhir periode ini harus sama dengan kas di tanggal 31 Desember tahun 2020. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perbandingan dan juga perbedaan mendasar arus kas metode langsung dan juga tidak langsung. Di sini yang pertama ada aspek pendekatan, di mana pada metode langsung berdasarkan penerimaan dan juga pengeluaran kas aktual. Sementara pada metode tidak langsung, pendekatannya berdasarkan penyesuaian dari laba bersih. Selanjutnya aspek data yang ditampilkan. Pada metode langsung, rincian penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu pada metode tidak langsung, data yang ditampilkan berupa penyesuaian perubahan non-kas dari dan akun-akun posisi keuangan. Lalu selanjutnya pada aspek kemudahan pemahaman. Pada metode langsung, metode kemudahan pemahamannya ini lebih intuitif bagi pengguna laporan keuangan. Sementara pada metode tidak langsung, kemudahan pemahamannya membantu menghubungkan laba bersih dengan kas. Lalu untuk aspek tingkat kerumitan, pada metode langsung lebih sulit disusun atau butuh data lebih rinci. Sedangkan pada metode tidak langsung, lebih mudah disusun menggunakan data dari akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas soal P236 dengan soal Capman Company itu merupakan pengecer besar sepeda dan aksesoris, kemudian pengoperasian beberapa toko dan merupakan perusahaan publik. Kemudian di sini terdapat laporan posisi keuangan komparatif dan laporan laba ruginya. Kemudian instruksi dari soal adalah yang pertama, membandingkan dan membedakan metode langsung dan metode tidak langsung untuk melaporkan arus dari aktivitas operasinya. Yang kedua, menyiapkan laporan arus kas untuk tahun berakhir 31 Mei 2022 dengan menggunakan metode langsung. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode tidak langsung, kita menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasinya. Adapun jawaban dari instruksi A, yaitu metode langsung maupun tidak langsung itu menurut pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dapat diterima dalam penyusunan laporan arus kas menurut IFRS. Namun pada IASB itu lebih menonjolkan pada metode langsung. Kemudian metode langsung yaitu pelaporan arus kas melaporkan kelas-kelas utama dari penerimaan kas dan pengeluaran kas, kemudian mengungkapkan lebih banyak informasi. Sedangkan metode tidak langsung itu menunjukkan laba bersih berdasarkan data akrual yang disesuaikan dengan basis kas dengan menambahkan atau mengurangi item non-kas yang termasuk dalam laba bersih. Kemudian instruksi B, kita menghitung HPP dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir yang
Akhirnya hasil HPP-nya sebesar 722.000. Selanjutnya pada instruksi B itu kita disuruh mencari laporan arus kas menggunakan metode langsung. Yang pertama itu kita mencari arus kas aktivitas operasi. Yang pertama ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.238.250 itu berasal dari 1.255.250 dikurangi dengan 17.000. Kemudian ada pengeluaran kas dengan item yang pertama yaitu pembelian barang dagang sebesar 684.000 diperoleh dari 722.000 dikurangi dengan 30.000 kemudian dikurangi lagi dengan 8.000. Kemudian ada pembayaran gaji sebesar Rp276.850 diperoleh dari 252.100 ditambah dengan 24.750. Kemudian ada pembayaran beban lainnya sebesar 10.150 berasal dari 8.150 ditambah dengan 2.000. Kemudian ada pembayaran bunga sebesar 73.000 itu berasal dari 75.000 dikurangi dengan 2.000. Kemudian ada pembayaran pajak penghasilan sebesar 43.000. Pengeluaran kas totalnya 1.087.000. Sehingga arus kas dari aktivitas operasi sebesar 151.250 berasal dari 1.238.250 dikurangi dengan 1.087. Kemudian ada arus kas investasi dengan item pembelian aset tetap sebesar 28.000 sehingga arus kas dari aktivitas investasi sebesar 28.000. Kemudian ada arus kas aktivitas pendanaan. Terdapat penerimaan kas dari penerimaan saham biasa sebesar 20.000. Kemudian ada juga pengeluaran kasnya yaitu pembayaran dividen tunai dan pembayaran utang obligasi sebesar 105.000 untuk dividen tunainya dan 30.000 untuk utang obligasinya sehingga pengeluaran kasnya sebesar 135.000. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 115.000. Dari 20.000 dikurangi dengan 135.000. Kemudian ada kenaikan kas ini jumlahnya 8.250 berasal dari 151.250 dikurangi dengan 28.000 dikurangi dengan 115.000. Kemudian saldo awal kas sebesar 20.000 sehingga saldo akhir kas sebesar 28.250 dari 8.250 ditambahkan dengan 20.000. Instruksi selanjutnya yang C yaitu kita diperintahkan untuk membuat laporan arus kas menggunakan aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Adapun arus kas aktivitas operasi, yang pertama kita memiliki laba bersih atau neto sebesar 130.000. Kemudian kita mencari penyesuaian laba bersihnya. Yang pertama ada beban penyusutan sebesar 25.000. Kemudian ada penurunan persediaan barang dagang sebesar 30.000 diperoleh dari 250.000 dikurangi dengan 220.000. Kemudian ada kenaikan utang usaha sebesar 8.000 itu diperoleh dari 123.000 dikurangi dengan 115.000. Kemudian ada kenaikan utang bunga sebesar 2.000 diperoleh dari 27.000 dikurangi 25.000. Kemudian ada kenaikan piutang usaha sebesar 17.000 minus 17.000 ini diperoleh dari 58.000 dikurangi dengan 75.000. Kemudian ada biaya dibayar di muka sebesar minus 2.000 diperoleh dari 7.000 dikurangi 9.000. Kemudian ada pembayaran gaji sebesar minus 24.750 diperoleh dari minus 72.000 dikurangi dengan 47.250. Sehingga hasil dari penyesuaian laba bersih sebesar 21.250 sehingga arus kas dari aktivitas operasi metode tidak langsung ini sebesar 108.750 diperoleh dari 130.000 dikurangi dengan 21.250.